Ada kisah yang sangat menarik disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Kisah tentang seorang tabi'in Ubaid ibni Umair. Ada yang pernah dengar nama tabi'in ini? Pernah ya? Ubaid ibni Umair. Beliau itu dikenal sebagai orang yang sangat saleh, sangat bertakwa. Bahkan beliau sering mengisi kajian di dalam Masjidil Haram. Bahkan sahabat Abdullah ibn Umar, putra dari Umar ibn Al-Khattab, kadangkala suka hadir di majelis beliau, mendengarkan nasihat dan tausiah dari Ubaid ibn Umair. Ini sudah sangat cukup menggambarkan bagaimana keistimewaan Ubaid ibn Umair. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi bahwa di zaman Ubaid ibn Umair itu ada seorang wanita yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa, yang tinggal di kota Mekah. Suatu hari wanita tersebut melihat di hadapan cermin kecantikannya. Kemudian dia berkata kepada suami yang ada di sampingnya, dia katakan, "Wahai suamiku, apakah mungkin ada seseorang yang tidak terfitnah, yang tidak tergoda ketika melihat kecantikanku ini?" Kata suaminya, "Ada." Istrinya bertanya, "Siapa dia? Siapa yang tidak tergoda dan tidak mungkin terfitnah oleh kecantikanku?" Kata suaminya, "Ubaid ibn Umair." Ubaid ibn Umair tidak mungkin tergoda olehmu dan tidak mungkin tergoda oleh kecantikanmu. Saat itu istrinya meminta izin kepada suaminya, "Kalau begitu izinkan aku untuk pergi ke Ubaid ibn Umair, berusaha untuk menggoda dia." Bayangkan. Dan suaminya, anehnya suaminya mengizinkan hal tersebut. Ini dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata dayyuth." Tidak akan masuk surga seorang dayyuth. Siapa yang tidak memiliki rasa cemburu ketika mahramnya berbuat kemungkaran? Tidak akan masuk surga. Seorang dayyuth yang dia ridho mahramnya, istrinya, anak perempuannya melakukan kemungkaran dengan laki-laki lain. Dan di zaman kita banyak. Di zaman kita banyak hal tersebut. Membiarkan anaknya berduaan dengan laki-laki, berpacaran, dan orang tuanya ridho, senang melihat. Bahkan banyak orang tua yang gelisah kalau sampai SMA anak perempuannya tidak ada yang datang laki-laki kepadanya. Bukan untuk mengkhitbah, bukan untuk melamar secara syar'i, sedih kalau anaknya tidak punya pacar. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Tapi kalau lihat anak perempuannya dijemput oleh laki-laki di malam hari, di akhir pekan, pakai motor, dengan bangga dan senang dia sambut laki-laki tersebut. Kemudian diantarkan anak perempuannya, setelah menggunakan pakaian terbaiknya, diantarkan ke depan. Kemudian yang luar biasanya mengatakan kepada laki-lakinya, "Nitip anak saya." Subhan. Ini bukan malaikat, punya nafsu. Ini seakan-akan orang tua nitipkan anaknya kepada malaikat. Nitip anak saya. Luar biasa. Ini kemunduran dalam kehidupan kita yang harus kita rubah dalam lingkungan kita. Nah, ini banyak yang melakukan hal tersebut. Ridho ketika mahramnya melakukan kemungkaran. Dan ini yang terjadi saat itu. Goda saja Ubaid ibn Umair. Setuju laki-lakinya. Berangkatlah wanita tersebut ke Masjidil Haram. Kemudian berpura-pura ingin bertanya kepada Ubaid ibn Umair. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak ingin didengar oleh yang lain. Maka mereka pun pergi ke penjuru masjid. Masih terlihat oleh yang lain. Tidak khalwah ya. Tidak berduaan. Terlihat tapi ucapan mereka tidak terdengar. Namun tiba-tiba ketika mereka sudah menepi di sisi penjuru masjid, wanita tersebut pun menyikap wajahnya di hadapan Ubaid ibn Umair. Disebutkan dalam kitab Rawdatul Muhibbin tersebut, kafalqatil qamar, seperti belahan rembulan kecantikan wanita tersebut. Ya, kalau kita yang imannya pas-pasan ini mah sudah luar biasa, mungkin langsung tergoda. Wanita tersebut tiba-tiba menyikap wajahnya. Kemudian berkata kepada Ubaid ibn Umair, "Wahai Ubaid, aku telah terfitnah olehmu. Maka penuhilah hajatku." Ini kata-kata untuk menggoda Ubaid ibn Umair. Mengaku bahwa dia telah terfitnah oleh Ubaid ibn Umair, penuhilah hajatnya. Maka di luar dugaan Ubaid ibn Umair mengatakan, "Ya amatallah, wahai hamba wanita Allah." Jadi kalau laki-laki disebut ya Abdullah, kalau perempuan ya amatallah. Ya amatallah,
izinkanlah aku bertanya kepadamu beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur pertanyaanku. Wanita tersebut mengiyakan. Kemudian Ubaid bin Umair berkata, ya amat Allah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu jika nanti tiba sakaratul maut, malaikat maut menjemputmu, kemudian kau mengingat bahwa di masa hidupmu aku telah memenuhi hajatmu, telah berzina denganmu? Apakah itu sesuatu yang membahagiakan saat sakaratul maut kelak? Wanita tersebut mengatakan, la wallah, demi Allah tidak. Demi Allah bukan sesuatu yang membahagiakan untuk diingat saat sakaratul maut kelak. Perbuatan tersebut. Baik. Berikutnya. Ya amat Allah. Apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu ketika kelak engkau berada di dalam kubur, ditanya oleh malaikat, kemudian kau mengingat bahwa di masa hidupmu aku telah memenuhi hajatmu, telah berzina denganmu? Wanita tersebut pun menjawab, la wallah, demi Allah tidak. Bukan sesuatu yang membahagiakan di dalam kubur ingat bahwa di dunia pernah melakukan perzinahan. Kemudian ditanya kembali, ya amat Allah, apakah ketika kelak diberikan catatan amalan dan kau tidak tahu dari mana datangnya catatan amalanmu itu, apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Kemudian kau mengingat saat itu bahwa aku telah pernah memenuhi hajatmu? Wanita tersebut pun mengatakan, la wallah, demi Allah tidak. Ya amat Allah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu jika engkau berjalan di atas sirat, di atas jembatan, kemudian engkau mengingat bahwa engkau di dunia pernah melakukan perzinahan denganku, aku pernah memenuhi hajatmu? Wanita tersebut mengatakan, la wallah, ya amat Allah, apakah sesuatu yang membahagiakan untukmu ketika engkau berada di hadapan mizan, timbangan amalan, dan kau tidak tahu bahwa amalanmu itu berat atau ringan, kemudian kau mengingat bahwa di dunia aku pernah memenuhi hajatmu? Wanita tersebut mengatakan, la wallah, demi Allah tidak. Kemudian Ubaid bin Umair berkata, ya amat Allah, ittaqillah, qad annama alaiki wa ahsana ilaiki. Wahai amat Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan nikmat yang banyak kepadamu dan memberikan kebaikan yang begitu banyak. Maka wanita tersebut pun pergi dari Ubaid bin Umair, kembali ke rumahnya. Suaminya menyambut istrinya, bertanya, gimana? Berhasil menggoda Ubaid bin Umair? Kata istrinya, anta battal wa nahnu battalun. Engkau adalah pengangguran dan kita semua adalah pengangguran. Orang-orang yang tidak punya kerjaan. Sejak saat itu, wanita tersebut menjadi hamba Allah yang sangat bertakwa. Qiyam, siyam, qiraatul Quran, tidak henti-henti. Maka suaminya pun mengeluh mengatakan, mali wali Ubaid bin Umair. Apa urusanku dengan Ubaid bin Umair? Pergi menuju Ubaid bin Umair, istriku di setiap malam sebelumnya ibarat pengantin baru. Tapi pulang dari Ubaid bin Umair menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaminya luar biasa, malah ngeluh ketika istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepenggal kisah bagaimana seorang salaf, seorang tabi'in Ubaid bin Umair mampu menjaga pandangannya dari fitnah wanita. Padahal wanita tersebut kafalqatil qamar, seperti belahan rembulan. Wanita tersebut sangat cantik dan telah menawarkan diri. Tapi Ubaid bin Umair tidak tergoda.